Assalamualaikum. Ya sebetulnya sejak awal biasa menjelang Ramadan itu kami juga menyampaikan dalam rapat dinas ke dinas pasar diwanti-wanti karena tiap tahun itu kami jadi sasaran pengedaran daging celeng, daging babi yang disulap seolah-olah sapi. Itu bukan kali ini. Ya, ini justru kewaspadaan dari kepolisian. Sebelum beredar banyak sudah tertangkap. Jadi peredaran di Bandung Raya mereka mengaku 63 ton per tahun ini. Jadi pergerakannya bukan sejak menghadapi bulan Ramadan saja. Dan sebetulnya sangat mudah bagi masyarakat mana daging sapi dan daging babi yang disulap daging sapi. Mereka jual juga di lapak-lapak luar, bukan di kios-kios. Jadi kios pasar di dalam pasar yang biasa dagang daging sapi itu pasti asli. Yang palsu itu pertama curigai harga, pasti bisa ditawar murah. Keduanya ya tadi, namun kan subuh berdagangnya sejak subuh itu di lapak-lapak di kios-kios bikin meja-meja sendiri di luar pasar. Nah ini kesigapan dari aparat kami ya memberikan informasi ada pedagang musiman. Nah ini polisi masuk dan dites ternyata itu daging babi yang berasal dari Solo dan pelakunya langsung tertangkap 4 orang. 1 dari Wonosobo, yang 3 lagi dari Solo. Itu jadi mereka menggunakan para pengecer dari bandar-bandar yang tadi pengecer di lapakan. Tapi kerjasama untuk sengaja mengedar daging sapi dengan orang dalam ini modusnya belum tercium oleh kepolisian. Itu hasil pengecekan, Pak. Jadi kami waspada setiap saat dengan UPTD pasar. Di situ ada laboratorium ngambil daging, apalagi juga ngambil makanan-makanan yang pakai kandungan borak, tahu, tempe. Yang ada boraknya kami periksa itu setiap saat. Hanya sekarang tiba-tiba ada pedagang ini dilaporkan ke Ciduk gitu. Bukan masalah kecolongan penyebaran secara meluas, tidak. Ini berbahaya. Sekali lagi tadi jangan mengeluh. Artinya keluhan dari para pedagang daging sapi yang asli jadi tidak laku. Kami yakinkan kepada masyarakat, pedagang yang memiliki kios, pedagang daging yang memiliki kios itu asli. Kami juga punya MBC, Meat Business Center, jagal yang modern. Dagingnya diedarkan kepada pedaging ini ke Kota Bandung, ke Caringin. Itu karena dari jagal kami yang modern bersertifikat Australia, 3 sertifikat. Dari pengusaha Australia memberikan sertifikat bahwa inilah peternakan yang jagal atau rumah potong hewan yang higienis, yang modern. Memetik hikmah dari kejadian tertangkapnya 4 orang bandar oknum pengedar daging babi yang disulap menjadi daging sapi. Ini adalah prestasi buat Polresta Bandung atas kesigapannya sehingga mampu mengungkap. Tentu kepada masyarakat luas harus mampu membedakan mana daging sapi yang benar dan bukan. Tetaplah belanja kepada para pedagang yang lama, yang ada kiosnya, yang menetap. Itu dijual di pasar-pasar tradisional yang kiosnya permanen, jangan di lapakan. Di lapakan itulah tiba-tiba subuh ada daging murah, ternyata daging celeng, kan susah buat kita semua. Apalagi bagi yang berpuasa, itu haram hukumnya beli makan daging babi. Umat Islam pasti merenung, aduh jangan beli daging sapi sekarang takut palsu. Tidak, daging palsu itu ada di lapak-lapak yang tiba-tiba muncul tapi di para pedagang itu setelah kita sweeping, kita kontrol, dan mereka juga dialog dengan berbagai petugas dari kepolisian maupun dari dinas perdagangan, itu jelas-jelas mereka tidak menyusupkan daging babi menjadi daging sapi. Yang tertangkap ini adalah dari Wonosobo dan Solo. Ada seluruh aparat terutama dari Disperindag tidak jemu-jemunya terus melakukan sosialisasi
penertiban jangan sampai ada dagang daging di kios luaran atau ada yang mau menyusupkan ke dalam kios dalam. Pasti Bapak Ibu haji yang biasa dagang di sana akan waspada, tidak serta beli. Dia tahu hukum. Repot kalau dia beli daging murah dijual di kiosnya, repot kalau ketemunya repot, tidak ketemunya juga di akhirat repot. Mereka tahu hukum itu. Saya yakin itu di pasar Kabupaten Bandung untuk para pedagang yang biasa jualan daging sapi tidak akan mencampur adukan haram dan halal.